Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Antoni Nova Perditya dari kelas 11-2. Pada video kali ini, saya akan menceritakan sebuah sejarah yang berjudul Jatuhnya Malaka ke Tangan Portugis. Namun sebelum masuk ke situ, kita harus tahu dulu apa itu Kerajaan Malaka. Kerajaan Malaka merupakan kerajaan Islam yang sudah ada sejak tahun 1400-an. Kerajaan ini sendiri didirikan oleh Raja Iskandar Syah. Masa kejayaan kerajaan tersebut juga saat masa kerajaan Iskandar Syah. Berkembangnya kerajaan ini disebabkan oleh perdagangan internasional yang dilakukan oleh pedagang Islam yang berasal dari Samudra Hindia, Selat Malaka, Laut Cina Selatan, dan perairan Nusantara. Malaka ini sendiri dikenal sebagai pintu gerbang Nusantara. Mengapa begitu? Karena ia menjadi jalan lalu lintas bagi pedagang-pedagang asing yang berhak masuk dan keluar pelabuhan-pelabuhan yang ada di Indonesia. Lalu mengapa sih bangsa Portugis itu sendiri datang ke Malaka? Jadi pada awalnya, di akhir abad ke-15, Portugis mencari kepulauan rempah-rempah. Rempah-rempah adalah komoditas bernilai mahal di Eropa. Rempah-rempah digunakan untuk mengawetkan daging. Saat itu, perdagangan rempah-rempah dikuasai oleh para pedagang muslim. Bermodalkan kemampuan geografi dan astronomi, Portugis mengirim para pelayar untuk mencari daerah yang dimaksud. Nah, pada saat itu, Kesultanan Malaka adalah pusat perdagangan dunia. Pedagang dari Arab dan Cina banyak ditemukan di tempat itu. Tak mau kalah dari Kerajaan Malaka, Portugis mengutus Diogo Lopes de Sequeira untuk meminta menemukan Malaka, menjalin persahabatan dengan penguasa setempat, dan menetap di sana sebagai wakil Raja Portugal wilayah sebelah timur India. Sequeira tiba di Nusantara pada tahun 1509. Pada awalnya, ia disambut dengan ramu oleh penguasa Kesultanan Malaka, Sultan Mahmud Syah. Namun, para pedagang Islam internasional yang ada di Malaka meyakinkan dia bahwa Portugal merupakan ancaman yang sangat berat. Sultan Mahmud Syah pun berbalik melawan Sequeira. Anak buahnya ditangkap dan dibunuh. 4 kapal Portugis berusaha diserang sebelum akhirnya berlayar ke laut lepas. Portugis belajar bahwa salah satu-satunya cara untuk memperkokoh kekuasaannya dengan penaklukan. Maka pada April tahun 1511, Albuquerque berlayar dari Goa ke Malaka dengan 1.200 prajurit dan 18 kapal. Peperangan segera dimulai dan berlangsung sepanjang Juli hingga awal Agustus. Malaka berhasil ditaklukkan dengan sengit. Albuquerque menetap di Malaka sampai pada November 1511. Ia menyiapkan benteng pertahanan untuk menahan serangan-serangan balasan dari orang-orang Melayu. Walaupun kerajaan Malaka berhasil ditaklukkan, pasukan Portugis tidak dapat dengan mudah menguasai perdagangan di Asia. Mengapa demikian? Karena banyak sekali perlawanan balik, serta pedagang-pedagang Asia memilih pindah dari Selat Malaka untuk berdagang di daerah lain. Setelah berhasil menaklukkan Malaka, bangsa Portugis segera menerapkan sistem monopoli terhadap perdagangan yang ada di sana, terutama untuk perdagangan rempah-rempah yang sangat berharga di pasaran Eropa. Jatuhnya Malaka ke tangan Portugis pada 1511 ternyata juga memberi keuntungan untuk kerajaan Aceh. Keberhasilan Portugis mengarungi lautan luas untuk mencari rempah-rempah kemudian diikuti oleh berbagai negara di Eropa, seperti Inggris, Belanda. Kemudian Inggris melakukan penjelajahan samudra di bawah pimpinan Francis Drake, yang juga berhasil menemukan sumber rempah-rempah di Malaka. Lalu pada saat Malaka berada di tangan Portugis, para orang-orang Portugis pun dengan segera juga memberi sebuah dampak yang sangat besar, yaitu penyebaran agama Kristen di Indonesia. Nah, setelah ini saya akan menunjukkan beberapa dampak yang lebih rinci setelah terjadinya penaklukan Malaka oleh Portugis. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.